Pemirsa, sidang lanjutan pra-peradilan Jilid 4 Roy Suryo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roy Suryo berharap putusan pra-peradilan dirinya tidak dipengaruhi surat edaran Mahkamah Agung yang baru diterbitkan. Sidang lanjutan pra-peradilan Jilid 4 Roy Suryo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kali ini beragendakan penyerahan kesimpulan baik dari kubu Roy Suryo selaku pemohon dan kubu Polda Metro Jaya sebagai termohon. Roy Suryo berharap hakim mengabulkan permohonan yang diajukan dan tidak terpengaruh surat edaran Mahkamah Agung yang baru diterbitkan. Hakim tunggal Pak Iketu Darpawan kalau tidak bisa kemudian memutuskan dengan seadil-adilnya kepada kami meloloskan atau katakanlah memberikan putusan yang kepada kami soal pencekalan dan sebagainya, berikanlah putusan yang seadil-adilnya, putusan sebaik-baiknya tanpa ada terpengaruh yang namanya surat edaran Mahkamah Agung, karena itu memang belum bisa diberlakukan ya, karena tidak bersifat mundur ke belakang, karena itu baru diumumkan kemarin. Putusan pra-peradilan Jilid 4 Roy Suryo akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan depan. Dari Jakarta, Stephen Batinama, Nadia Panjaitan, iNews melaporkan. Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Wonokerto, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur telah resmi didirikan selama 1 tahun 5 bulan. Meski usianya tergolong muda, KDMP yang dulu hanya berjalan seadanya kini menjadi pusat perekonomian di desa setempat. Dengan modal awal 2 juta rupiah, Kopdes tersebut berhasil disulap menjadi toko swalayan modern. Kopdes ini memberikan karpet merah bagi produk UMKM lokal, rak depan swalayan diberikan khusus untuk berbagai produk UMKM asli desa setempat. Menurut salah satu pembeli, sejumlah bahan pokok dan produk UMKM dijual lebih murah dibanding toko waralaba lainnya. Sangat membantu karena harganya terjangkau. Kalau ada minyak kita biasanya saya sering ke sini. Memang apa saja yang disediakan di sini, Bu? Ada beras, sembako, semuanya lengkap. Kepala Desa Wonokerto, Sugiono, mengklaim saat ini KDMP tersebut mampu mempekerjakan 5 karyawan lokal dengan omset mencapai 260 juta rupiah per bulan. Omset untuk saat ini di kisaran 200 sampai 260 juta per bulan. Memang di awal kita minim pengetahuan tentang bisnis minimarket, jadi kita menggandeng konsultan untuk bagaimana cara menjalankan minimarket, bagaimana cara mendesain ruangan di minimarket, penataan barang, juga bagaimana cara kita bisa menarik konsumen. Ia menambahkan keberadaan KDMP ini bertujuan untuk menghidupi masyarakat lokal dengan memotong rantai distribusi sehingga harga sembako dijual lebih murah dan kompetitif. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan mengangkat bicara terkait lokasi Koperasi Desa Merah Putih yang jauh dari permukiman warga viral di sosial media. Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Kopdes yang berlokasi di pegunungan akan ditertibkan sebelum beroperasi. Sementara Koperasi Desa Merah Putih akan selesai 35.000 insya Allah di Agustus akhir sehingga September bisa operasi. Sekarang kita sedang bekerja keras mohon dukungannya agar Koperasi Desa Merah Putih ini bisa jadi infrastruktur pemerintah dan juga sebagai optaker sebagaimana disampaikan Bapak Presiden tadi, dan nanti tahun depan akan dilanjutkan, tahun ini 35.000, tahun depan diperkirakan akan juga kita bisa selesaikan 30 sampai 35.000 desa. Itu mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Ada di sana sini yang tidak tepat, tentu kita akan koreksi, seperti pembangunan di gunung-gunung ada 1, 2 atau berapa banyak kita akan tertibkan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayayudi Sadewa tegaskan bahwa pagu anggaran program makan bergizi gratis di rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2027 sebesar 240,2 triliun rupiah.
Anggaran MBG itu merupakan bagian dari total anggaran pendidikan yang mencapai 820 triliun rupiah. Anggaran itu ditujukan bagi sekitar 60,6 juta hingga 72,1 juta penerima manfaat. Sebelumnya, anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino sempat menyoroti perbedaan nominal pagu anggaran program MBG dalam dokumen RAPBN 2027, yakni 240 triliun rupiah dan 480 triliun rupiah. Pagu anggaran MBG sebenarnya itu 240 T atau 400 T? 240 T. Yang benar 240 T yang betul. Saya nggak tahu, mungkin ada salah ketik di mana ya. Nanti saya cek. Tapi angkanya yang betul 240 T. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Erlangga Hartarto tegaskan, indikator kategori desil dilakukan berbasis survei ekonomi dan data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Ia pun jelaskan bahwa pemerintah masih menunggu hasil survei ekonomi terbaru karena kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu. Kan sekarang sedang ada economic survey, jadi tentu kemarin kan khusus untuk desil ekonomi itu basisnya di Tyson, dan sekarang kebijakan untuk bansos itu menggunakan satu data dari DTSN. Nah, terus sekarang survei ekonomi sedang dilakukan, nanti kita lihat hasilnya. Sehingga akan ada perubahan dari data-data itu tadi? Ya, selalu data kan sifatnya dinamis. Kira-kira kapan, Pak? Pemirsa, sebelumnya ramai masyarakat mengaku masuk desil 9 atau desil 10 meski kondisi ekonominya pas-pasan. Terkait hal itu, Mensos Syaifullah Yusuf tegaskan besaran penghasilan bukan satu-satunya penentu desil atau tingkat kesejahteraan seseorang. Lek ditelateni moro-moro desil 10. Kok iso aku tas ngecek desilku moro-moro 10. Padahal aku ini Jakarta ingai-ingi lapo-lapo nganggur ngecek moro-moro desil 10. Padahal ulan iki pemasukanku mek 1.500.000. Kok iso desil 10 iki pemerintah cara ngitungnya ya apa? Ramai di media sosial, warga terkejut karena tercatat dalam desil 9 atau 10. Padahal warga itu merasa kondisi ekonominya pas-pasan. Sementara itu merespon keresahan masyarakat terkait anggapan warga bergaji 3 juta rupiah otomatis masuk kategori desil 10 atau kelompok super kaya, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menegaskan besaran penghasilan bukan satu-satunya penentu posisi seseorang dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Meski demikian, lebih lanjut Gus Ipul mengatakan desil merupakan wewenang penuh Badan Pusat Statistik atau BPS dengan memperhitungkan beragam variabel. Jadi kita tidak melihat penghasilan ya. Itu nanti yang bisa menjelaskan lebih detail adalah BPS. Karena BPS yang mengukur dan itemnya itu banyak. Ya, setelah itu dikumpulkan atau agregatnya, mungkin itu ada metode yang dilakukan oleh BPS. Tapi pada prinsipnya buat kami itu yang penting semua masyarakat mau berpartisipasi. Apalagi nanti kalau sudah digitalisasi bansos. Mensos pun menjelaskan posisi desil warga tidak bersifat permanen. Status sosial ekonomi masyarakat selalu berfluktuasi seiring perubahan kondisi finansial, pekerjaan maupun aset yang dimiliki dari waktu ke waktu. Untuk masyarakat yang merasa kategorinya tidak sesuai bisa segera melapor untuk memperbarui data maupun mengajukan sanggahan. Langkah itu dihadirkan agar penyaluran bantuan sosial makin tepat sasaran dan meminimalisir kekeliruan data penerima di lapangan.